Seorang kepala desa di Kabupaten Serang, Banten tewas setelah disuntik mati oleh seorang mantri. Peristiwa naas itu menimpa kepala desa Curug Gong Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang, Banten. Korban tewas setelah diduga disuntik oleh mantri yang bekerja di RSUD Banten pada Minggu siang. Korban meregang nyawa dalam perjalanan menuju RSUD Banten. Peristiwa tersebut terjadi saat pelaku mendatangi rumah korban. Saat bertemu korban dan pelaku sempat cekcok mulut hingga terjadi penyuntikan. Warga yang mengetahui kejadian tersebut segera membawa korban ke puskesmas sebelum dirujuk ke RSUD Banten, namun naas nyawa korban tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia ketika sampai di RSUD Serang Kota. Selamat malam Pak Hijrah, selamat malam Mbak Putri. Baik Pak Ujang, makin besar dijelaskan kepada kami apa yang menjadi penyebab pelaku sampai menyuntik korban, dan juga kenapa kemudian dia datang kepada korban bertemu sampai ada cekcok. Apa yang menjadi penyebabnya? Silakan. Empatan sore ini kami jelaskan bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 Maret tahun 2023 sekitar pukul 13 permasalahan sebelumnya memang antara pelaku dan korban sudah terjadi, namun terhadap apa sebenarnya rinci daripada permasalahan ini saat ini kami masih mengumpulkan bukti-buktinya, termasuk melakukan pemeriksaan terhadap handphone baik pelaku maupun korban. Nah, atas dasar permasalahan itu kemudian kita jam 13 pelaku ke rumah korban. Nah, pada saat di sana kemudian pelaku memang sudah mempersiapkan suntik yang sudah diisi dengan obat. Ini adalah sejenis obat tidur, kemudian disuntikkan kepada korban. Nah, pada saat obat ini reaksi kemudian korban pingsan. Setelah itu termasuk pelaku dan warga di sekitar mencoba untuk membawa pelaku ke puskesmas Padarincang. Namun setelah sampai di sana oleh pihak puskesmas tidak bisa menanganinya dan dirujuk ke RSUD Banten. Dalam perjalanan sampai di rumah sakit oleh korban dinyatakan meninggal dunia. Pada saat itu memang pelaku masih berada di rumah sakit RSUD Banten hingga pada saat itu, dan beberapa anggota langsung mengamankan pelaku dan berikut para buktinya dilakukan penggeledahan di tempat praktek pelaku. Dan saat ini masih bisa untuk melakukan pemeriksaan baik korban karena tadi payudara katakan bahwa zat yang ada di dalam suntikan itu yang disuntikkan kepada korban lebih kurang seperti obat penenang, atau obat tidur begitu Pak. Nah, ini kemudian apa yang membuat menjadi efeknya mematikan? Apakah karena dosisnya, atau karena obat penenang tersebut kemudian membuat atau merangsang ada reaksi dari salah satu organ dari korban baik Mbak terhadap penyebab kematian dari korban? Alhamdulillah tadi malam atas persetujuan dari pihak keluarga korban sudah dilakukan otopsi dan saat ini masih dilakukan pemeriksaan di laboratorium prinsip. Pak, mudah-mudahan dalam waktu dekat keterangan dari ahli politik ini sudah bisa membantu kami untuk menjelaskan penyebab kematian korban. Pak, zat yang disuntikkan itu zat penenang atau zat semacam obat penenang itu apakah bisa didapatkan mantri tersebut? Atau didapatkan pelaku tersebut dengan mudah dengan gampang? Apakah memang merupakan zat yang biasanya disuntikkan kepada pasien saat pasien membutuhkan? Kebetulan pelaku ini adalah profesinya sebagai menteri di tempat praktek yang bersangkutan. Memang ada beberapa obat yang sudah kami kita dan ini akan kami terus mendalami apakah terhadap obat ini bisa dijual bebas, atau bisa untuk dijual di tempat praktek sementara saat ini dan anggotanya masih baik. Pak Ucok tadi mengatakan juga saat pelaku datang ke rumah korban tempat terjadi cekcok. Nah, di rumah korban itu apakah tidak ada saksi mata, tidak ada orang yang bisa memisahkan Pak? Atau Pak mungkin ada saksi mata yang bisa menceritakan juga memberikan keterangan kepada polisi apa yang menjadi penyebab atau isi percakapan mereka saat cekcok itu Pak? Pada saat kejadian di rumah korban memang saat itu ada juga istri korban. Jadi istri korban, saya ulangi istri pelaku bersama pelaku menyambangi rumah korban dan sampai dengan saat ini termasuk istri pelaku sudah kita ambil keterangan. Kemudian dari istri korban dan beberapa warga yang melihat kejadian langsung termasuk saksi yang mengantar dari Banten juga sudah kita ambil keterangan. Pelaku ini kan membawa memang sengaja mempersiapkan suntikan dengan isinya tersebut. Apa tujuan awalnya? Apakah memang tujuannya menggunakan suntikan itu untuk membunuh atau hanya sekedar awalnya untuk melumpuhkan atau Bapak? Dan apakah ini kemudian bisa dikategorikan sebagai upaya pembunuhan berencana? Untuk permasalahan tersebut saat ini kami sudah berkoordinasi dengan ahli Balai POM yang nanti menjelaskan kepada kami mempunyai spesifikasi kalian masalah obat dan dari hasil keterangan ahli ini baru kami simpulkan apakah obat yang dimasukkan oleh pelaku ke jarum suntik
dan disuntikkan kepada korban ini bisa mengakibatkan korban meninggal dunia. Nanti kesimpulannya akan kami dapat setelah kita melakukan pemeriksaan terhadap ahli. Daripada terima kasih sudah meluapkan waktunya untuk bisa memberikan informasi lebih lanjut kepada kami. Mengenai peristiwa ini kami akan terus tunggu Pak bagaimana perkembangannya. Selamat malam Pak Wijaya, setelah bertugas kembali selamat malam, terima kasih.